Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimanakah membayar hutang puasa orang tua yang tidak diketahui jumlahnya? Nama bapak kita ini mungkin saat meninggal punya hutang puasa. Jadi kalau memang diketahui jumlahnya berapa hutang orang tua kita, maka dibayarkan. Ya, dalam satu riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW dengan sanad yang sahih, fasamahu waliyuhu, fasamahu waladuhu. Mana hadis bahwa saat orang tua kita punya utang puasa yang jumlahnya juga kita ketahui, maka anaknya boleh langsung bayar dengan cara berpuasa. Ya, jadi kalau mak bapak kita punya utang 3, ya sudah. Mau anak cewek, mau anak cowok, silakan boleh dibayar. Niatnya pastikan yang pertama di waktu malam. Karena ini adalah mengqadha puasa wajib. Maka untuk puasa wajib ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang sepakat seluruh ulama bahwa niatnya harus di waktu malam. Yang kedua, selain niatnya di waktu malam, saat niatnya itu harus dimasukkan bahwa saya niat puasa bayar utang puasanya saya. Saya niat puasa bayar utang puasa bapak saya, Ramadan. Harus seperti. Nah, kalau sudah dilaksanakan, maka terangkatlah utang orang tua kita, mak bapak kita, ya, dari kewajiban puasa tersebut. Itu kalau mau dibayarin puasa. Nah, untuk puasa, cara membayarnya itu bisa dengan puasa anak-anaknya atau siapa saja, atau dengan cara membayar fidyah. Nah, ini yang banyak dilakukan di masyarakat kita. Nah, kalau memang ketahuan utang puasa, jumlah utang puasa sama bapak kita ini seminggu, ya sudah. Kalau bayar fidyah itu 1 liter kurang lebih, anggaplah 1,5 liter, maka 1,5 liter kali seminggu. Kalau lah beras, 1,5 liter kali seminggu, nah, berikan kepada fakir miskin. Sudah, terangkat berarti puasanya. Paham ya? Nah, kalau utang puasa sama bapak kita yakinnya sama bapak kita punya utang. Tapi nggak tahu jumlahnya berapa. Pokoknya saya yakin sama bapak saya punya utang, tapi saya nggak bisa pastikan berapa-berapanya. Ya sudah, kalau kayak begitu, kira-kira utang sama bapak kita banyak apa dikit? Ya kalau banyak, ya berarti lebih dari 10 hari, ya, lebih dari 15 hari. Nah, maka kalau seperti itu yuqaddar, ditakdirin aja, ya, diperakirakan saja. Syukur-syukur lebih, kalau kurang jangan. Dah, nya baba, iya benar dia nggak puasa, tapi seingat saya dia nggak puasanya tahun-tahun terakhir. Nah, lihat, nya mulai sakit-sakitan itu, baba mulai sakit-sakitan itu berapa tahun? Dibang tahun pertama, nggak lama mening. Nah, maka udah hitungnya setahun itu aja. Kalau tahun yang kemarin berarti masih puasa gitu. Tapi kalau memang sakit-sakitannya itu sebelum meninggal 2-3 tahun, nah itu harus dihitung. Nya baba sebelum meninggal itu sakit-sakitannya 3 tahun. Nah, berarti udah mulai. Tapi kadang-kadang nya puasa. Nah, maka hitungnya udah, ya, hitung dari 3 tahun. Apakah setiap 1 tahunnya itu 30 hari? Ya itu nanti kira-kira aja. Cuman pastinya lebih baik. Ya, kurang ini yang jadi masalah karena ini utang bapak kita. Yang berurusan bapak kita di sana. Kalau kita kagak bayarin repot. Gitu. Walaupun utang kepada Allah ini dimudahkan oleh Allah, banyak dimaafkannya oleh Allah, tapi wa haqqullahi aula bil qada, utang kita kepada Allah itu harus diprioritaskan dibayar. Nah, maka kalau seperti itu, kira-kira saja lebih banyak lebih bagus, lebih cakep, sudah. Ya berapa karung nih? Kayaknya udah dah
kebetulan kita punya duit, ya pokoknya 3 tahun ini saya hitung 1 tahunnya ini 30 hari. Ya udahlah, kalau 1,5 liter kali 30 hari berapa? Beliin dah tuh 100 liter misalkan. Atau 150 liter, udah. Ya Allah, ini niat ya pidia buat ngangkat puasanya bapak saya. Udah, serahkan nama orang Nah, dalam penyerahan 150 liter ini, itu boleh ke 1 orang miskin, boleh ke 2, boleh 3 dan lebih. Jadi nggak harus, nih kumpulin dah anak yatim, nggak usah. Kalau kayak gitu paling dapatnya 3 liter, enggak. Begitupun tidak jadi masalah. Tapi alangkah baiknya, ya kita 150 liter misalkan, ya kita berikan kepada 2 atau 3 orang. Kalaulah memang 3 karung, ya udahlah 3 karung. Nih, Pok, Bi, ya ini buat Bibi ya beras, ngangkat puasanya saya. Ya, paling kagak, ya sebulanan atau 2 bulan dia ngerasain senang lah. Nggak mikirin beli beras. Karena kalau sekarang itu bicaranya, beras itu lebih dibutuhkan sebenarnya. Beras lebih dibutuhkan karena sulit beras dan mahal-mahal. Benar nggak? Iya. Ya kalau, ya seperti itu. Tapi kalau memang kita tahu, ya sudah aman. Ya saya nggak puasa 20 hari, ya udah 20 hari. Tapi kalau nggak tahu, ditakdirin aja dan kita sampaikan lebih, ya kalaulah lebih ukurannya itu lebih baik. Nanti niatkan, kalaulah lebih ya Allah, pahala sedekah ini juga buatnya bapak saya. Gitu. Paham kira-kira? Ya. Nah ini untuk puas. Nah kalau untuk sholat, walaupun ada ya sebagian kecil dari ulama Syafi'iyah itu bisa dibayarkan fidyah, tapi memang mayoritas ulama kalau sholat itu nggak bisa digantikan dengan beras. Juga selain memang tidak bisa digantikan dengan fidyah, begitu juga nggak bisa digantiin oleh anaknya sholat kodok, enggak. Nah, inilah bedanya sholat dengan puasa. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kondisi bagaimanapun, kalau kesadaran masih Allah berikan kepada kita, akal masih dinormalkan, masih difungsikan, maka kewajiban sholat itu tidak akan pernah gugur. Kewajiban sholat tidak akan pernah jatuh, kewajiban sholat tidak akan pernah hilang. Kecuali akal sudah tidak berfungsi, ya hidup masih koma, pingsan, nah itu udah nggak wajib. Nah terus bagaimana untuk orang tua bapak emak kita yang dalam kehidupan dunianya ini jarang sholat? Nah ini juga kan banyak. Jatuh di orang tua kita malas-malas sholat. Nah kalau kayak begini, puasanya bayarkan fidyah, enggak sholatnya, ya maksiat-maksiat yang pernah dilakukan emak bapak kita masa hidupnya, cukup kita sebagai anak jadilah anak yang soleh, yang tidak pernah berhenti berdoa, yang tidak pernah berhenti saat kita punya uang, punya kelebihan untuk sedekah ya kepada fakir miskin yang kita niatkan pahalanya buat. Ya kalau kita punya uang gede, hajiin. Kalau memang kita punya uang gede, umrohin. Gitu. Ya, jadi untuk mereka orang-orang tua kita ya yang banyak ninggalin sholat, ya udah cara nebusnya kita cukup jadi anak soleh, ya. Cukup kita doakan Rabbi pilli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Diseringin aja. Ya Allah, ampunin dosa kedua orang tua saya, angkat derajatnya ya Allah. Nah, ini seperti ini. Ya cara yang diatur oleh agama saat kita memiliki orang tua yang sudah meninggal. Karena kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, mungkin ada ya utang-utang sholat yang ditinggalkan, itu bayarnya kayak begitu. Bayarnya kita doain jangan berhenti. Nah ada duit, ada makanan, kasih orang, kasih anak miskin, anak yatim, kasih niatin ya Allah. Jadikan pahalanya ini buat emak saya. Itu sampai gitu. Dan sedekah ini tidak terbatas kepada uang. Ya, kalau memang sedekah ini dibatasi dengan uang, ya kasihan orang-orang miskin yang kagak punya uang. Nah, maka bisa dianggap sedekah dan pahalanya ini juga bisa diberikan kepada orang tua yang sudah meninggal dengan kita membantu tenaga kepada orang lain. Ya, contoh ada tetangga kita mau kriaan, mau apa, kita bantuin aja. Ya Allah, jadikan pahala membantu saya ini ya enggak pahalanya buat orang tua. Itu sampai. Itu sampai. Tuh. Jadi enggak terbatas kepada uang.
Makanya kan bebacaan, baik Al-Quran, tasbih, sholawat, apa saja bebacaan yang baik, itu pahalanya bisa kita hadiahkan kepada orang tua. Kerjaan, ya mau nyapu solokan nyapu kan begitu, dirapiin, punya orang bukan punya dia, itu diniatin, ya Allah, jadikan pahala ini ya Allah buat emak bapak saya. Nah, namun di sini ulama sepakat bahwa apapun jenis amal, baik dari mulai sedekah, baca Al-Quran, kita ngebantu orang dan yang lainnya, itu baru bisa akan dihadiahkan pahalanya untuk yang meninggal. Yang pertama, kita ikhlas dalam melakukan itu. Ke rumah Bang Siroynya misalkan, ngapain kita bantu-bantuin? Beliau mau ngerombak rumah, ayo kita bantuin tuh kan, kita ngerombak rumah. Catatannya saat kita bantuin Bang Siroy, itu ikhlas karena Allah. Nggak ada kepengen dibayar, nggak ada kepengen dipuji, nggak ada pengen disanjung. Ikhlas, tulus karena Allah. Nah, yang seperti itulah ya amal baik ya yang dihukumkan sebagai sedekah, yang pahalanya bisa kita berikan ke emak bapak. Wah, lihat, ini perlu pemahaman, perlu ilmu yang membimbing kita dalam melaksanakan. Jangan sampai ya sedekah ria, pengen pahalanya buat emak, nggak bakal nyampe. Nggak bakal nyampe. Contoh misalkan Haji Ruminah yang berkerudung hijau, dia sedekah, misalkan sedekah sama Kiai Mustafa Kamal, hadiah lah gitu, udah disiapin 2 juta. Bisa nggak itu pahalanya buat bapak saya? Bisa, tapi dengan catatan Haji Ruminah itu ikhlas karena Allah. Udah, nggak pengen diterima kasih nama Kiai Mustafa Kamal, nggak pengen apalagi sih pengen dinikahin. Nggak ada. Ya bukan, jangan amin-amin aja lu. Ada lakinya, ini mau orang contoh doang. Lakinya marah aja lu. Jakian nih amin-amin aja. Gitu. Jadi saat kita sedekah, nggak ada di hati kita tuh pengen makasih, pengen ucapan terima kasih, pengen dapat sanjungan, pengen orang alim dan yang lain, itu nggak ada. Ikhlas karena Allah. Sampai kalau satu ketika Jurmina ngasih 2 juta pahalanya buat ini, terus sikap Kiai Mustafa Kamal itu nggak makasih, nggak senyum, itu jangan terpengaruh. Nah, baru itu akan sampai pahala hadiah kita, hadiah sedekah itu, pahala sedekah tersebut kepada emak bapak kita. Inilah cara pengabdian anak kepada orang tuanya. Inilah cara meringankan emak bapak kita yang kembali kepada Allah, yang pastinya tidak terlepas dari dosa. Inilah cara ya meringankan, mengangkat derajat emak bapak kita yang sudah meninggal. Kita nggak tahu. Yang nggak bedanya kita, anak kita tahu nggak dosa kita? Nggak ada yang tahu. Nah, makanya Allah dan Rasulnya itu, ya didik anak kamu biar jadi anak soleh. Maksudnya apa? Nanti kalau kita meninggal, yang nutupin, yang ngaper, yang dukung, yang ngangkat, yang belain tuh anak yang masih di dunia. Tuh pentingnya punya anak soleh. Hanya mudah-mudahan ya Allah, orang tua kita yang udah meninggal Allah ampunin, Allah angkat derajatnya ya Allah, dan mudah-mudahan kita juga diberikan anak-anak yang soleh dan soleha.